Oke, Assalamualaikum, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nak. Ya, Insya Allah. Sudah nampak materinya, nak? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya, nak, anak-anaknya Ustazah yang baru bergabung atau yang sudah bergabung dari tadi, silahkan ketikkan nama beserta keterangan hadir di kolom chat supaya Ustazah tahu kalau anak-anaknya Ustazah pada hadir semua nih hari ini. Sudah? Insya Allah pembelajaran akan kita lanjutkan dengan materi yang tertera di layar. Nampak? Oke. Oke, untuk anak-anak yang Ustazah yang baru bergabung juga silahkan ketikkan nama beserta keterangan hadir di kolom chat supaya Ustazah tahu kalau anak-anak yang Ustazah pada hadir nih hari ini dalam pembelajaran daring kita. Ya, nak. Oke, hari ini kita akan membahas tentang materi genetik dan pembelahan sel di bab 3 buku kalian halaman 77. Silakan yang lain yang belum dimatikan mic-nya silakan matikan. Ustazah tidak mau mendengarkan suara-suara apapun itu, cuman suara Ustazah aja yang tersampaikan ke anaknya Ustazah. Ya? Sudah? Kemudian Ustazah ingatkan lagi, sekali lagi Ustazah ingatkan untuk anak-anak yang Ustazah, walaupun ini tidak di materi biologi, tetapi karena Ustazah sebagai wali kelas anak-anaknya Ustazah, maka Ustazah ingatkan untuk tahfiznya. Nah yang bermasalah sama Ustazah tahfiznya silahkan diselesaikan masalahnya. Apapun kendala itu silahkan dihubungi Ustazahnya. Kalau tidak bisa di Ustazahnya dihubungi, silahkan Ustazah dihubungi. Karena insya Allah minggu depan, atau bukan minggu depan, tapi tanggal 20-an di bulan ini, kita akan melaksanakan ujian PAS. Jadi Ustazah mau ujian PAS dan ujian tahfiz. Jadi Ustazah mau tidak ada masalah di kelasnya Ustazah, terutama di kelas anak-anaknya Ustazah kelas 12 nih. Kelas 12 itu kelas terakhir. Maunya jangan ada banyak masalah di kelas kita ya, nak. Sudah? Alhamdulillah. Kita mulai pembelajaran kita hari ini. Bismillah, tentang materi genetik dan juga pembelahan sel. Oke, minggu lalu Ustazah sudah menjelaskan kromosom. Kemudian Ustazah sudah menjelaskan kromatin. Kemudian Ustazah juga sudah menjelaskan tentang kromatid ya minggu lalu. Nah, karena masih ada yang bingung-bingung, ada juga yang beberapa yang tanya, di mana sih Zal letaknya si kromosom itu? Di mana sih Zal letaknya si kromatin itu? Nah, silakan dilihat gambar yang sudah Ustazah bagikan itu, gambar di layarnya, struktur dan fungsi nukleus. Jadi, nak, yang sudah Ustazah jelaskan minggu lalu itu tentang kromosom, kromatin, dan kromatid itu letaknya semua di inti sel. Kita bicara materi genetik yang letaknya di inti sel, nak. Inti sel itu di mana, Ustazah? Inti sel itu ada di dalam sel. Namanya inti, berarti di dalam sel dan letaknya di tengah. Tidak hanya di tengah, ada organisme lain yang beberapa yang letaknya di pinggir. Contohnya pada kita saja, jaringan otot kita, jaringan jantung itu beda letak inti selnya. Tetapi inti sel itu adalah pusat atau tempat pengontrol segala aktivitas yang ada di dalam sel. Makanya itu yang kita bicarakan minggu lalu tentang kromosom, kromatin, kromatid, DNA, apalagi yang kita bahas tentang materi genetik, pokoknya itu letaknya di nukleus, letaknya di inti sel. Kita bicara inti sel atau nukleolus. Sudah? Kita bahas dulu, sebelum masuk ke nukleolus atau inti sel, kita akan ketemu pertama kali dengan nukleus atau inti sel. Nukleolus itu anak inti ya, bukan inti sel. Kemudian nukleus atau inti sel itu, nak, diameternya 5 mikrometer.
memiliki dua membran, masing-masing membrannya adalah bilayer atau dua lapis yang mengandung pori. Sudah, di dalam nukleus mengandung kromatin, nukleolus, dan protein lamina. Kromatin itu apa? Minggu lalu Ustazah sudah menjelaskan tentang kromosom, kromatin, kromatid. Apa perbedaan dari tiga istilah ini? Silakan anaknya Ustazah nggak usah tunjuk aja, yang bisa jawab, yang nyatat minggu lalu pasti bisa jawab. Apa nak perbedaan antara kromosom, kromatin, dan kromatid? Silakan, sebutkan nama. Arida, silakan nak, tapi jangan dibaca ya. Gak boleh dong. Apa nak? Apa nak? Apa nak? Gak ada pembelahan di situ. Lala. Gak ada penambahan lah. Apa nak? Ayo yang lain, yang dapat yang lain. Pada nggak tahu nih, jadi minggu lalu kemana aja? Rizky Maisara, coba nak. Lalu? Kenapa? Jadi apalah nak perbedaan dari ketiga itu? Kan saya tanya perbedaannya bukan pengertiannya. Perbedaannya apa, maksud perbedaannya? Kenapa ada istilah kromatin, kromosom, kromatid? Nah, apa perbedaan dari ketiga ini? Ustazah sampaikan minggu lalu, itu aja yang Ustazah ulang-ulang. Ayo. Sebelum Ustazah tunjuk ini satu-satu ya. Silakan. Apa nak perbedaan antara kromatin, kromosom, dan kromatid? Silakan. Nggak ada yang tahu? Nggak ada yang tahu nih? Kalau nggak ada yang tahu, Ustazah kasih kuis yang sulit loh hari ini tentang yang tiga itu. Silakan Alicia. Hmm. Masih keliru kromatidnya, tapi udah benar dua lagi, Masya Allah Alicia. Kromatid, jangan ragu. Apa nak, kromosom, apa kromatin, urutannya kan gitu, kromatin dulu, kromosom, baru kromatid. Apa yang tiga ini? Apa bedanya? Silakan. Nggak lanjut kita ini kalau nggak tahu yang tiga itu. Apa nak? Restu, silakan. Silakan nak. Apa itu kromatin, apa itu kromosom, apa itu kromatid? Apa perbedaan dari tiga itu? Tiga-tiganya mengandung materi genetik nggak? Mengandung kan? Mengandung DNA nggak tiga-tiganya? Mengandung kan? Punya kan? Ada kan di situ materi genetik. Jadi apalah bedanya? Ada kromatin, ada kromosom, ada kromatid. Apa bedanya? Silakan Restu.
Tidak tahu. Sofi Nabila. Tidak tahu. Nurul Adinda. Nggak tahu juga. Maisara. Tidak tahu juga. Hanifah, kemana aja ini anaknya Ustazah nih? Tasya. Ya, apa nak? Kromatin tadi udah benang-benang. Kromatit udah. Apa satu lagi? Kok kromatin lagi? Kromosom. Naam, hampir mendekati, benar itu tadi ya, tapi bukan kurang ini penjelasannya, kurang lengkap, tapi udah benar. Coba lengkapi dulu yang lain. Nggak akan lanjut kita kalau anaknya Ustazah nggak ngerti tuh 3 perbedaan itu. Sementara kita mau mengulik-ngulik yang 3 ini. Nah, kita mau pilah-pilah nih, kita mau menelusuri tentang yang 3 ini. Apa-apa aja yang 3 ini kelakuannya, nah, gitu. Coba yang lain, lengkapi apa yang dibilang Tasya. Alhamdulillah sudah benar pengertiannya. Tetapi silakan lengkapi penjelasannya. Jihan. Ya. Yasmin. Kok benang? Tadi kromatin benang. Kromosom kok benang? Iya, apa dia perbedaannya, nak? Iya, apa dia, nak, perbedaan antara kromosom sama kromatid? Ayo, apa? Ustazah bikin tugas ya tentang ini ya. Masa itu aja nggak tahu nih? Apa perbedaan antara kromosom? Ada di halaman 78, ada di halaman 79, ada. Buku kalian nggak kalian baca? Sudah? Apa nak jadinya? Apa itu kromatin? Apa itu kromosom? Apa itu kromatid? 3 ini apa? Siti Marhamah, Zahrani Nabila, nggak tahu juga. Iya, Zahrani, Masya Allah. Cepat nak. Enggak, no. Saya tanya ininya, perbedaannya, bukan pengertian. Sofia Oriel. Siapa tadi? Zahrani, silakan. Zahrani mau jawab. Tunggu ya. Lah, nggak mau Ustazah pengertian. Ustazah mau perbedaan yang 3 ini. Silakan. Sofia Oriel. Ya, cuman baru benang. Naam. Naam, betul. Masya Allah, Syahi. Itu dia, nak. Kromatin dia masih benang-benang, bentuknya masih benang-benang. Nampak di sini nih. Nampak di yang Ustazah bagikan di situ. Ha, ini. Ini yang benang-benang halus ini itu disebut dengan kromatin. Benang-benang halus yang terpilin kemudian tersusun atas materi genetik itu disebut dengan kromatin. Dia masih bentuk benang. Sedangkan kromatin itu udah memendek, memadat, membentuk 2 lengan disebut dengan
kromosom. Sudah? Kemudian kromosom ini membentuk ketika nanti di pembelahan sel, dia akan membentuk 4 lengan atau 2 kromosom menyatu menjadi kromatid. Makanya itu kromatid itu disebut dengan kromosom 4 lengan. Paham? Sudah. Jadi ingat itu, jangan lagi dilupa ya. Kalau lupa lagi Ustazah bikin kuis tentang itu. Sudah? Itu dia tentang kromosom. Kromosom, kromatin sama kromatid. Kita lanjut. Pada sel eukariotik atau pada sel kita, sel tubuh kita akan memiliki membran inti. Pada sel eukariotik, nukleus atau inti sel mengandung sebagian besar gen dan sebagian kecil ada di mitokondria dan kloroplas. Jadi tidak hanya di nukleus aja yang ada materi genetik, tetapi di mitokondria dan juga di organel kloroplas juga ada materi genetik atau ada gen atau ada DNA di situ. Nanti ada hubungannya ke pembelahan sel, kita bahas satu-satu. Kemudian ini nampak struktur dan letak nukleus pada sel hewan dan tumbuhan secara umumnya tidak berbeda. Nah, nukleusnya hampir sama sel tumbuhan sama sel hewan. Bedanya hanya ada di posisi nukleus lebih permanen pada sel hewan karena terikat oleh filamen intermediate daripada sel tumbuhan. Selain itu, perbedaan yang paling mencolok daripada sel hewan dan sel tumbuhan adalah sel hewan dia tidak memiliki dinding sel. Itu makanya sel hewan itu nampak di sini, dia bentuknya tidak tetap. Ada yang bulat, ada yang condong, ada yang bentuk bulat telur, ada yang ini dan sebagainya. Dia tidak punya dinding sel, tidak punya pembatas atau membran yang membentuknya menjadi bentuk sel sempurna. Tetapi kalau sel tumbuhan, dia memiliki dinding sel yang memberi bentuk pada selnya. Makanya sel tumbuhan itu biasanya bentuknya seragam semua, ada yang bentuknya seperti kotak, kemudian ada yang segi 6, kemudian ada juga yang segi 8 dan sebagainya. Itu dia sel tumbuhan. Kemudian ini biosintesis nukleus, itu nanti kita bahas. Nah, materi genetik. Materi genetik, ada 2 materi genetik di dalam inti sel. Yang pertama ada DNA, yang kedua ada RNA. Silakan dicatat. DNA dan RNA. DNA itu apa kepanjangannya Ustazah? Kepanjangannya adalah deoksiribosanukleik acid atau bahasa Indonesianya asam deoksiribosanukleat. Sudah? Jadi jangan kebalik-balik, ada di beberapa buku itu yang dia bahasa Indonesianya dibuatnya. Jadi singkatannya dibuatnya ADN. Ada yang buatnya DNA. Sama aja, itu cuma perbedaan bahasa saja. Ustazah ulangi, DNA itu kepanjangannya adalah deoksiribosanukleik acid atau bahasa Indonesianya adalah asam deoksiribosanukleat atau ADN. Materi genetik yang kedua yang ada di dalam nukleus, jenis yang kedua adalah RNA. RNA itu apa Ustazah? RNA itu adalah ribosanukleik acid atau bahasa Indonesianya asam ribosanukleat atau ARN. Sudah? Kemudian nanti ada di pembelahan sel itu jenis-jenis RNA, ada 3 macam itu RNA, ada rRNA atau RNA pada ribosom. Kemudian ada tRNA, kemudian ada mRNA, ada nanti transfer RNA dan juga messenger RNA. Kemudian ada 3 penyusun dasar molekul DNA dan RNA. Nah, jadi materi genetik tadi kan ada 2 jenis. Ada DNA dan juga ada RNA. Nah, masing-masing dari 2 jenis ini dia punya penyusun atau tersusun atas 3 dasar molekul. Jadi DNA itu tersusun atas 3 ini juga dan RNA juga terdiri atas 3 ini juga. Apa saja itu Ustazah? Yang pertama, dia terdiri atas basa nitrogen. Basa nitrogennya nanti ada purin dan pirimidin. Nanti purin ini lagi dijabarkan lagi. Ada adenin, ada guanin, ada sitosin, ada timin. Itu nanti. Kemudian yang kedua ada gula pentosa. Gula pentosa itu adalah gula 5 segi atau gula dengan 5 ikatan karbon atau gula pentosa. Itu pada RNA, jenis gulanya adalah ribosa, makanya itu dia disebut dengan ribosanukleik acid. Gulanya itu jenisnya ribosa. Sedangkan yang kedua
ada gula deoksiribosa, itu makanya DNA itu disebut dengan deoksiribosa nucleic acid atau asam deoksiribosa nukleat. Makanya itu DNA itu gulanya, nama gula pentosanya adalah deoksiribosa. Sudah? Ikatan yang terakhir adalah ikatan fosfat atau PO4. Jadi di DNA ada 3 ini, di RNA juga ada 3 ini. Perbedaannya ada di mana Ustazah? Yang pertama perbedaannya ada di gula pentosanya. Gula pentosanya pada DNA itu disebut dengan deoksiribosa, itu jenis gulanya. Sedangkan pada RNA gulanya adalah ribosa. Sudah? Kemudian kita lanjut, nah ini dia. Tadi Ustazah sampaikan bahasa nitrogen itu kan ada 2 nak. Ada pirimidin, ada purin. Nampak di sini pirimidin dan purin. Pirimidin itu nanti terdiri lagi atas 3 jenis basa nitrogen. Kemudian purin itu juga terdiri atas 2 nanti. Pirimidin itu terdiri atas 3, ada yang namanya urasil, basa nitrogennya urasil, kemudian timin dan juga sitosin. Ini yang wajib tahu ya nak, karena nanti di pembelahan sel anak-anaknya Ustazah udah harus tahu nih, kalau purin itu apa aja, pirimidin itu apa aja. Sudah? Purin atau basa nitrogen purin terdiri atas 2, adenin dan juga guanin. Ini penting dikasih tahu atau penting Ananda sekalian hafal. Kalau di buku Ananda sekalian ada di situ di halaman 84, silakan buka bukunya halaman 84, di situ ada purin dan pirimidin. Nampak? Nah, purin itu ada 2 di buku, tetapi ada 1 tambahannya. Kenapa tambah 1? Karena 1 itu nanti untuk di pembelahan sel. Secara umum pirimidin itu ada 2, timin dan sitosin. Ini gabungannya ya, timin dan sitosin. Singkatannya adalah T dan C. Kemudian purin itu adalah adenin dan guanin, singkatannya adalah A dan G. Sudah? Nah, ini dia. Nampak di situ, basa nitrogen pada asam nukleat itu saling berpasangan antara purin dan pirimidin dan dihubungkan oleh ikatan hidrogen. Nah, sebelum masuk sini kita akan cerita. Kalau coba lihat bukunya halaman 84, gambar 37. Nah, gambar 37. DNA itu kan termasuk double helix. Apa sih Ustazah yang dimaksud dengan double helix? Double helix itu maksudnya 2 ikatan berpilin ganda, 2 ikatan ganda. Kalau dikatakan 2 berarti ganda kan? 2 ikatan berpilin, dia berpilin. Nah, berpilinnya itu kalau dijabarkan ikatannya itu ini seperti yang Ustazah berikan di gambar di layar. 2 ikatan, dua ikatan double helix. Nampak di sini? Ini 1 ikatan. Nih, 1 ikatan. Kemudian yang ini 1 ikatan. Paham? Nampak? Nampak jelas? Makanya itu DNA disebut dengan double helix. Double helix atau 2 ikatan berpilin. Sudah? Apa sih Ustazah yang bergabung atau apa sih Ustazah yang menghubungkan mereka? Yang menghubungkan mereka adalah ikatan hidrogen. Jadi Ustazah kasih tahu, ini yang bulat warna kuning, ini itu fosfatnya nak. Tadi kan kita bicara ada 3, tiga penyusun dasar DNA. Ada basa nitrogennya, ada gula pentosanya, ada fosfat, ya kan? Sudah. Nah, ini yang bulatan kuning ini disebut dengan fosfat. Ini molekul 5 karbon ini atau molekul bersegi 5 ini disebut dengan gula pentosa. Kemudian T ini adalah basa nitrogen. Basa nitrogennya apa nak? Timin. Yang perlu Anda tak ketahui, yang pertama adalah timin itu selalu berpasangan dengan adenin. Sitosin selalu berpasangan dengan guanin. Perbedaan dari 2 ikatan ini adalah kalau timin dengan adenin, dia ada 2 ikatan hidrogen yang menghubungkannya.
Sementara kalau sitosin dan guanin ada 3 ikatan hidrogen yang menghubungkannya. Paham? Jadi timin selalu berpasangan dengan adenin, sitosin selalu berpasangan dengan guanin. Nah, Ustazah tanya dulu, silahkan ulangi yang Ustazah jelaskan tadi, mana yang disebut dengan fosfat, mana yang disebut dengan gula pentosa, mana yang disebut dengan basa nitrogen dari gambar yang Ustazah berikan. Silakan anaknya Ustazah Dea Aronoya. Mana fosfat, mana gula, mana basa? Silakan, Nak. Mana fosfatnya dia? Ada 3 penyusunnya kan di situ? Iya. Mana dia? Mana fosfatnya? Mana gulanya? Mana basanya? Katanya tadi DNA itu ada 3 penyusunnya. Ada gula, ada basa nitrogen, dan ada fosfat. Dari gambar ini, mananya fosfatnya, Nak? Mana fosfat, mana basa, mana gula? Silakan. Mana fosfatnya, Dea Aronoya? Mana, Nak? Mana? Silakan. Nggak tahu atau tahu? Tahu lah pasti. Pinter kok. Coba, Nak. Kemudian mana gula? Gula apa? Gula batu. Gula pentosa. Mana gula pentosa dia? 5 karbon. Yang mana? Yang segi 5 itu gula pentosa. Basa nitrogennya mana dia? Yang segi 6. Ya, adenin. Ada berapa dia? Ada berapa macam basa nitrogen dia? Ada berapa macam basa nitrogen dia? Ada 4. Apa aja dia? 2, ada 2, betul. Apa aja? Sama? Betul, purin dan pirimidin. Purin itu apa aja dia? Terdiri atas apa aja purin? Apa dia? Adenin dan guanin, betul. Pirimidin? Pirimidin. Naam, betul. Alhamdulillah. Jangan takut-takut jawabnya dia. Ya, sudah. Benar itu ya. Yang bulatan kuning kecil itu fosfatnya. Yang segi 5 itu gula pentosanya. Kemudian yang ada huruf T, A, C, dan G itu basa nitrogennya. Yang perlu Anda ingat, perbedaan antara basa nitrogen itu kan ada 2 jenis. Ada purin, ada pirimidin. Nah, purin itu apa aja? Ada 2 lagi. Pirimidin apa aja? Ada 2 lagi, terdiri atas 2 lagi. Ya, itu yang perlu Anda ingat. Coba dulu anaknya Ustazah Balkis Tanjung.
Nah, timin itu selalu berpasangan dengan apa? Berapa ikatan hidrogennya? Balkis, silakan. Ya. Iya, oke. Balkis, nak, timin selalu berpasangan dengan apa, Balkis? Macet-macet kan ya, macet suaranya Balkis. Nah, timin berpasangan dengan apa? Balkis. Adenin, berapa ikatan hidrogennya? Balkis. Berapa ikatan hidrogennya? Nggak tahu. Ayo, makanya jangan tidur ya kalau Ustazah lagi menjelaskan. Nampak Ustazah loh di sini. Udah ya, Ustazah ulangi. Ustazah ulangi, timin selalu berpasangan dengan adenin, sitosin selalu berpasangan dengan guanin dengan masing-masing ikatan hidrogen. Kalau timin dan adenin, 2 ikatan hidrogennya, sementara sitosin dan guanin 3 ikatan hidrogennya. Sudah, paham? Nah, silakan nanti diulangi apa-apa saja yang Ustazah sampaikan tadi, dibaca-baca lagi bukunya tentang DNA. DNA itu letaknya di mana? Jangan lagi lupa tentang kromosom, kromatin dan kromatid. Jangan lagi lupa. Kemudian tentang 3 hal tadi, ada fosfat, ada gula pentosa dan juga ada basa nitrogen. Ya, itu saja mungkin pembacaan kita hari ini, Nak, karena waktu kita sudah mau habis. Jadi alhamdulillah pembacaan kita sudah sampai di sini. Ustazah ingatkan kepada anak-anaknya Ustazah yang lain yang masih bermasalah dengan mata pelajaran yang lain selain biologi atau yang remedial, silakan dihubungi ustazahnya. Jangan sampai ada yang ngadu ke ustazah. Silakan hubungi ustazahnya, kemudian remed dan nanti ustazahnya akan berikan nilainya kepada ustazah sebagai wali kelas. Ya, itu saja mungkin anak-anaknya ustazah alhamdulillah aktif semua menyimak apa yang ustazah sampaikan. Itu aja ya, Nak. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan doa kafaratul majlis. Silakan dibuka mic-nya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu saja mungkin pembelajaran kita hari ini. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nak.